Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Putri Ardani, kelas 2A, NIM P02134120024, Prodi D3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes, Denpasar semester 2. Di sini saya akan berpresentasi mengenai komunikasi efektif. Adapun beberapa materi yang akan saya paparkan. Yang pertama, pengertian komunikasi efektif. Yang kedua, tujuan komunikasi efektif. Yang ketiga, prinsip dasar komunikasi efektif. Yang keempat, fungsi komunikasi efektif. Dan yang terakhir, hambatan dari komunikasi efektif. Yang pertama, pengertian komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan pemahaman dari pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan, serta menggunakan pemahaman sebagai acuan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, yang kedua, tujuan komunikasi efektif. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara memberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh memberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikan itu sendiri. Yang kedua, agar pengirim informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang atau berjalan dengan lancar sehingga tidak terjadi kemonotonan suatu komunikasi. Selain itu, komunikasi efektif dapat melatih kita untuk penggunaan bahasa nonverbal secara lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama, respect. Respect merupakan hukum pertama yang terpenting dalam komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai atau respect setiap individu yang jadi tujuan pesan yang kita sampaikan. Yang kedua ada empati. Empati merupakan kemampuan kita untuk menempatkan diri sendiri pada situasi atau kondisi orang lain. Yang ketiga ada audible. Audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh sang penerima pesan. Yang keempat, clarity. Clarity merupakan hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari sebuah pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda. Yang kelima, humble. Humble merupakan hukum kelima dalam membangun komunikasi efektif adalah sikap humble atau rendah hati. Sikap ini ada kaitannya dengan hukum pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang lain. Humble dibarengi dengan sikap terbuka dengan kritik dan saran yang diperlukan. Selanjutnya, yang keempat, fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, sebagai fungsi informasi, artinya untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi. Sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, fungsi kontrol. Menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi sosial. Untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Selanjutnya, yang kelima, hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Contohnya, karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan oleh atasannya. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan si komunikator sebagai alat untuk menyalurkan isi sebuah pikiran kepada si komunikan. Yang ketiga, perceptual distortion. Perceptual distortion dapat disebabkan karena adanya perbedaan cara pandang yang sempit. Contohnya, dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara yang satu dengan yang lainnya.
Yang keempat, cultural differences. Hambatan yang terjadi karena disebabkannya adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Contohnya, dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda, sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti yang berbeda di tiap sukunya. Yang kelima, physical distraction merupakan hambatan yang disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya si komunikasi. Contohnya, suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, cahaya yang kurang jelas. Yang keenam, poor choice of communication channels adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan si komunikasi. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, dan huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi yang diberikan tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. Yang ketujuh, no feedback adalah hambatan tersebut adalah seseorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon atau tanggapan dari receiver. Seperti contoh, seseorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditunjukkan kepada para karyawan. Dalam menerapkan gagasan tersebut, para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon, dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan seseorang manajer itu sendiri. Baik, itu tadi pemaparan materi saya mengenai komunikasi efektif. Semoga bermanfaat dan berguna. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.